Vielmus libur dulu. Itulah yang bisa kami rangkum dari jalannya GP Australia yang berlangsung hari Minggu siang kemarin. Siapa yang menyangka? Setelah pekan lalu, kami bahas soal betapa membosankannya dominasi Max Verstappen. Ternyata kemarin, dia malah mengalami nasib sial yang mungkin cuma terjadi sekali dalam puluhan balapan. Dan siapa lagi yang mampu memanfaatkan situasi seperti ini kalau bukan Carlos Sainz, yang lagi-lagi muncul sebagai pembalap yang memutus rentetan kemenangan Verstappen dan memuaskan dahaga fans F1. Start dari pole position, sebenarnya Verstappen memulai balapan dengan mulus, tapi masalah mulai muncul di lap kedua, di mana ia mengeluhkan keseimbangan mobilnya yang kacau. Itu dimanfaatkan Sainz untuk segera menyalipnya di lurusan antara tikungan 8 sampai tikungan 9 untuk ambil alih pimpinan lomba. Awalnya kami kira Verstappen buat kesalahan di tikungan sebelumnya, tapi ternyata satu lap setelahnya baru terlihat jika mobil Red Bull miliknya ternyata mengalami trouble. Kepulan asap mulai terlihat di belakang mobil RB20 dan Verstappen mencoba membawa mobilnya ke pit, tapi api sudah berkobar di ban belakang sebelah kanannya yang membuat rem serta suspensinya meleleh. Otomatis itu membuat Verstappen harus mengakhiri balapan lebih awal dan untuk pertama kalinya harus DNF setelah 43 race beruntun selalu finish. Secara kebetulan juga, terakhir kali Verstappen gagal finish adalah pada GP Australia 2 tahun yang lalu. Setelah race, diketahui jika pembalap pemegang 3 titel juara dunia itu alami masalah rem belakangnya yang macet. Karena dipaksa terus melaju, maka rem itu menjadi overheat, lalu lama-kelamaan akhirnya terbakar, dan bahkan sampai meledak saat Max masuk di pit entry. Padahal, saat formation lap, semua berjalan tanpa masalah dan baik-baik saja. Red Bull masih mencoba menyelidiki apa yang menyebabkan rem belakang mobil Verstappen macet saat start. Dengan situasi seperti demikian, otomatis membuat banyak fans F1 tiba-tiba kembali bersemangat. Bahkan yang semulanya tidak niat nonton, mereka langsung beranjak menyalakan streamingnya saat tahu jika Verstappen apes. Dan tidak terkecuali Carlos Sainz, dia langsung memanfaatkan kondisi tersebut untuk tancap gas di barisan terdepan karena ia tahu jika ini adalah kesempatan terbesarnya untuk mencuri kemenangan. Rasa respect yang besar harus kami berikan kepada Carlos Sainz, mengingat 2 pekan yang lalu, dia baru selesai menjalani operasi usus buntu yang membuatnya absen pada GP Arab Saudi. Sebelum GP Australia, Sainz mengaku jika kondisi tubuhnya belum kembali fit 100% dan masih harus menahan sakit ketika keluar masuk kokpit. Terlihat dari cara jalan Sainz yang masih cukup berhati-hati, serta seperti menahan rasa ngilu. Tetapi semangat pembalap Spanyol ini sama sekali tidak surut untuk memberikan penampilan terbaiknya bersama Ferrari. Sempat kesulitan di sesi latihan bebas, secara perlahan Sainz mulai menemukan kecepatan di mobilnya dan berhasil kunci posisi kedua di sesi kualifikasi. Setelah salip Verstappen di lap kedua dan terbebas di baris depan, Sainz langsung tancap gas dan berkali-kali cetak fastest lap untuk amankan jarak dari duo McLaren serta Charles Leclerc di belakangnya. Kecepatan Sainz tergolong stabil dan cukup konsisten, terutama dengan kondisi fisik yang belum prima. Selain dari segi kecepatan yang impresif, Sainz juga bisa mengeksekusi strategi dengan baik. Dia tahu jika mobilnya kompetitif serta bisa bertahan cukup lama dengan performa yang stabil, dan oleh karena itu, Sainz menyarankan tim untuk ambil strategi gulong untuk amankan track position terdepan. Cara itu berhasil, karena dengan masuk pit belakangan, Sainz punya keunggulan dengan usia ban yang lebih muda dan ia bisa menjauh dari kejaran pembalap-pembalap di belakangnya. Stint terakhir mungkin adalah saat yang paling mendebarkan bagi mantan pembalap McLaren ini, karena 10 lap terakhir, ia mengaku kondisi fisiknya mulai agak drop karena kelelahan dan menahan sakit. Selain itu, di depan Sainz ada banyak sekali traffic atau pembalap backmarker untuk di overlap yang membuat gap antara dia dengan Leclerc serta Norris menjadi terpangkas. Namun posisi Sainz tetap aman di depan, dan dia bablas untuk menyentuh garis finish demi koleksi kemenangan ketiganya di F1 yang semuanya dicetak bersama Ferrari. Kemenangan Sainz ini sekali lagi membuktikan soal kualitasnya sebagai salah satu pembalap kaliber papan atas di F1, dan menegaskan jika ia pantas untuk dipertimbangkan oleh tim-tim besar di 2025 nanti. Rasanya sedikit unik bagi Ferrari, mengingat 2 kemenangan terakhir yang mereka raih di F1 malah dicetak oleh pembalap yang akan meninggalkan tim di akhir musim nanti. Untuk posisi kedua sendiri, dihuni oleh Charles Leclerc yang lengkapi akhir pekan sempurna Ferrari dengan kunci finish 1 dan 2, ditambah dengan raihan poin fastest lap yang ia dapat.
Leclerc sejatinya dijagokan untuk raih pole position jika melihat kecepatannya saat latihan bebas. Namun, di kualifikasi sepertinya Leclerc dan Ferrari sedikit overthinking ketika tim mencoba mengutak-atik settingan downforce di sayap depan mobil yang malah merusak keseimbangannya saat kualifikasi. Itulah yang sebabkan Leclerc cuma bisa start dari posisi kelima sebelum naik satu strip ke posisi keempat usai Sergio Perez dihukum penalti karena halangi Nico Hülkenberg di sesi Q1. Saat race, Leclerc sudah melakukan yang terbaik dengan menjaga posisinya sepanjang balapan untuk menghalangi dua McLaren, terutama dengan strategi pit stop lebih awal demi meng-undercut Norris. Meski cukup beresiko, tetapi strategi itu ampuh untuk membuat Ferrari merasakan finish 1-2 pertamanya sejak terakhir kali pada GP Bahrain musim 2022. Secara keseluruhan, GP Australia memang sangat berpihak kepada Ferrari dan kemenangan kemarin bukan serta-merta karena Verstappen apes saja, tapi mobil SF24 memang kencang sepanjang akhir pekan di Albert Park. Hal itu sudah tercium sejak sesi latihan bebas, di mana Ferrari pimpin sesi FP2 dan FP3, ditambah dengan data race pace yang menunjukkan jika Ferrari berada di atas Red Bull. Meskipun pada akhirnya mereka harus akui keunggulan Verstappen di kualifikasi, tapi itu tak menutup fakta jika Red Bull sedikit kacau dan harus segera melupakan GP Australia. Sementara itu untuk podium ketiga ditempati oleh Lando Norris yang koleksi podium perdananya tahun ini. Saat balapan kemarin, Norris berulang kali mengancam duo Ferrari di baris depan dan cuma finish 5,9 detik di belakang Sainz. McLaren di sini sebenarnya lagi-lagi salah strategi dengan menahan Norris cukup lama di stint pertama, dan itu membuatnya malah kena undercut dari Leclerc. Andai saja fokus McLaren adalah memisahkan duo Ferrari dan Norris langsung masuk pit setelah Leclerc, maka pembalap Inggris tersebut minimal bisa kunci podium kedua serta tak menutup kemungkinan dia bisa memberi tekanan kepada Sainz. Piastri di balapan kandangnya tampil cukup oke, meski lagi-lagi secara race pace dia belum bisa menyamai kecepatan yang ditampilkan oleh rekan setimnya. Beralih ke topik lain, salah satu hal yang cukup mencuri perhatian adalah insiden George Russell di lap terakhir GP Australia kemarin. Entah kenapa di setiap kemenangan Carlos Sainz ada saja insiden yang melibatkan Russell. Dalam insiden terbarunya, Russell menabrak tembok di tikungan 6 dan mengharuskan balapan untuk diakhiri dalam situasi virtual safety car. Kondisi Russell sebenarnya sangatlah berbahaya karena posisi mobilnya melintang di tengah sirkuit dan dia sempat berteriak di radio meminta agar dikibarkan bendera merah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. DNF-nya Russell melengkapi derita Mercedes di GP Australia karena kedua pembalapnya sama-sama tidak finish, di mana Lewis Hamilton sebelumnya harus menepi karena masalah di mesinnya. Yang jadi perdebatan dalam insiden Russell kemarin adalah penyebab yang mengakibatkannya bisa hilang kendali dan menabrak tembok. Russell di lap-lap terakhir sedang mengejar Fernando Alonso yang ada di depannya. Ketika memasuki lap ke-57, Alonso nampak memperlambat laju mobilnya di tikungan 6, dan itu membuat Russell terkejut, berujung ke dia yang kehilangan kendali karena dirty air, dan lalu menabrak tembok. Karena diduga mengerem dengan sengaja atau brake check, Alonso kemudian dipanggil oleh race stewards setelah balapan. Dari data telemetri, terbukti jika Alonso sengaja melambatkan mobilnya sebelum tikungan ke-6, dengan mengerem serta lepas gas sebanyak 2 kali sebelum berbelok. Menurut data, Alonso melambat sampai 37 km per jam, lebih lambat dari lap-lap sebelumnya, dan itu cukup signifikan untuk ukuran tikungan 6 yang cepat. Hal itu membuat Russell kaget dan memicu insiden tersebut. Alonso kemudian dihukum penalti drive-thru, yang kemudian dikonversi menjadi penalti 20 detik karena hal tersebut. Apakah penalti itu sudah tepat? Entah kenapa kami agak sulit untuk menerima hukuman penalti Alonso itu. Mungkin 20 detik terlalu berat untuk sebuah insiden yang tidak melibatkan kontak dengannya. Taktik dengan memperlambat laju mobil sebelum menikung ini adalah ciri khas Alonso sejak dulu, di mana ia akan mengganggu pembalap di belakangnya dengan dirty air dan memaksimalkan akselerasi saat exit. Russell wajar kaget karena tikungan 6 adalah tikungan cepat. Tapi tetap saja kendali mobil ada di tangannya, dan andai saja Russell lebih tenang saat ada di bawah tekanan, mungkin ia bisa tidak akan langsung alami snap seperti itu. Russell sudah mengakui setelah race jika insiden itu adalah kesalahannya sendiri, meskipun tetap mention manuver Alonso yang sengaja lambatkan mobil sebelum dia crash. Russell melintir menabrak tembok karena dirty air, bukan karena menghindari mobil Alonso yang jaraknya masih relatif aman di depan.
Dan Alonso harusnya tidak bisa disalahkan karena hal itu. Dan kalaupun salah, penalti drive-thru atau 20 detik rasanya lumayan berat karena yang ia lakukan itu termasuk taktik balapan yang sudah dipakai bertahun-tahun di F1. Penalti ini sebabkan pembalap Spanyol yang harusnya finish di posisi 6 malah turun jadi finish di posisi ke-8 di bawah Yuki Tsunoda yang ketiban durian runtuh dan naik satu strip ke posisi 7. Ini adalah poin perdana Racing Bulls, dan mereka langsung bisa asapi tim Haas di konstruktor dengan raihan 6 poin. Haas sendiri sebenarnya tidak tampil buruk, karena mereka mampu raih double poin dengan Nico Hülkenberg serta Kevin Magnussen secara berurutan finish di urutan 9 dan 10. Mereka berdua berhasil mengasapi Alexander Albon, yang jadi satu-satunya mobil Williams di Australia usai insidennya di sesi FP1. Jadi, apa momen favorit kalian di GP Australia siang kemarin? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.